الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Henti-hentinya kita harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya pada kesempatan hari ini di lembar yang ke-14 daripada bulan Rajab, Allah Subhanahu wa taala masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, berbagai macam karunia, wabil khusus nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis beliau dijelaskan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra wal Mi'raj, Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, "Ya Jibril, sungai ini untuk siapa? Yang putihnya lebih putih daripada susu, yang manisnya lebih manis daripada madu. Dia adalah sungai yang dipersiapkan untuk umatku yang berselawat pada bulan Rajab," kata Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kesempatan ini mari kita sama-sama untuk senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda yang mulia. Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh beliau dalam sabda tadi dapat kita wujudkan, dapat kita temukan pada hari akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bulan Rajab adalah bulan salat, di mana Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir." Hadirin jamaah Jumat rahimahumullah, Quraisy menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk memahami peristiwa Isra wal Mi'raj, maka ayat ini harus juga dibahas dari beberapa aspek. Yang pertama, dari kajian munasabatus surah baina surah. Di dalam tafsir Al-Quran kita sering mendengarkan apa yang diistilahkan dengan munasabatul ayat bainal ayat, munasabatus surah baina surah. Bahwasanya Al-Quran adalah seperti mata rantai yang satu surat dengan surat yang lain tidak terpisahkan. Satu ayat dengan ayat yang lain adalah semuanya berkesinambungan. Maka Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwasanya untuk memahami peristiwa Isra wal Mi'raj harus juga dipahami ayat sebelum suratul Isra, yaitu suratul Nahl, di mana Allah menjelaskan kepada kita bahwasanya lebah yang sangat luar biasa, kalau dia hinggap pada suatu tempat, dia tidak akan pernah merusak.
Kemudian lebah mengeluarkan sesuatu yang sangat berguna bagi kita, yaitu batu yang mengandung banyak gizi, banyak manfaat. Maka Rasulullah menjelaskan kepada kita, hiduplah seperti lebah, tapi jangan hidup seperti semut. Artinya lebah menggambarkan kepada kita tentang produktivitas. Artinya lebah sangat-sangat produktif, bisa mengubah sesuatu yang dari macam-macam menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu madu. Sehingga kalau kajian lebah kita jelaskan, sungguhnya lebah tidak pernah belajar dalam institut kesehatan, tapi bagaimana dia lebah itu menjaga telur-telurnya supaya tidak terinfeksi bakteri adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Begitu lebah sudah menaruh telurnya di dalam sarangnya, maka lebah itu akan dilapisi dengan zat yang sangat tipis, yang sangat halus, yang tidak bisa dimasuki oleh bakteri. Kemudian lebah tidak pernah belajar tentang bagaimana ahli bangunan, tapi kalau kita lihat sarang lebah, semuanya 6 persegi yang satu sama lain sangat-sangat persis bentuknya. Artinya Allah menggambarkan kepada kita bahwasanya untuk menggambarkan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka pelajari dulu lebah. Kalau kita bisa mempelajari lebah dengan sangat hebat, maka mungkin kita baru akan belajar, baru bisa memahami peristiwa Isra wal Mi'raj. Kemudian Isra wal Mi'raj juga harus dikaji secara historis, di mana peristiwa Isra wal Mi'raj digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terjadi 2 tahun sebelum hijrah Rasul. Yang artinya apa? Bahwasanya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah lah yang memilah siapa teman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangun sebuah tatanan yang baru, yaitu negeri Islam Madinah yang dibangun di atas perjuangan, yang dibangun di atas tekad yang kuat, yang dibangun di atas kejujuran. Maka dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, keluarlah manusia-manusia yang lemah imannya, keluarlah manusia-manusia yang tidak bisa dipakai untuk berjuang dalam menegakkan kalimat tauhid di bumi yang Allah janjikan, yaitu Madinatul Munawwarah. Maka lahirlah Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan, apapun yang dikatakan Muhammad yang lebih besar daripada itu, saya percaya. Maka diberilah gelar kepada beliau dengan kalimat As-Siddiq, yaitu yang sangat-sangat figur, sangat-sangat dipercaya. Yang artinya apa? Bahwasanya dalam membangun tatanan negara, dalam membangun konsep-konsep negara Islam Madinah, bahwasanya Allah lah yang telah menentukan, menetapkan, memilih siapa teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membangun kota Madinah. Kemudian yang terakhir adalah dalam penjelasannya, Imam Quraisy menjelaskan bahwasanya munasabatul ayah bil ayah, munasabatul surah bil surah, sebagaimana saya jelaskan tadi bahwasanya tidak ada sangat erat hubungannya, tidak ada keterpisahan antara satu surat dengan surat yang lain, bahwasanya peristiwa Isra wal Mi'raj harus digambarkan sebagai peristiwa imani yang tidak mungkin kita jelaskan dengan teknologi, dengan ilmu pengetahuan, karena peristiwa Isra wal Mi'raj adalah bukan peristiwa ilmu pengetahuan, bukan teknologi, tapi dia adalah peristiwa imani yang kita diminta untuk mempercayai, karena itu adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kita iman yang kuat, menjadikan kita sebagai manusia yang sesuai pilihan, dan mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah dari dunia sampai akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna fi rabbika was'alana wa qadina rabbana wa bi'ilana yudina wa tafsirna wa tawaffana ma'al alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.